Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, sampai saat ini kita masih dibayang-bayangi yang namanya pandemi COVID-19. Memang kalau kita ngomongin pandemi COVID-19, salah satu hal yang harus kita lakukan adalah vaksinasi dan menjaga sistem imun dalam tubuh kita. Tapi pertanyaannya gimana nih cara meningkatkan sistem imun tubuh kita ketika kita masih puasa? Dan adalah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu tingkatkan imun saat puasa. Nah kalau kita ngomongin tentang imun memang nggak melulu masalah fisiologis ya, tapi juga psikologis, apalagi kalau kita lagi menghadapi banyak sekali masalah. Kalau kita lagi ada masalah biasanya kita pikirannya drop, imunnya juga ikutan drop. Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih bagaimana sih cara bijak menghadapi masalah. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Terima kenyataan. Nah, banyak kemudian dari kita yang coba denial gitu ya ketika kita menghadapi masalah, terutama di masa pandemi gitu. Ketika stresornya banyak nih, mungkin dari faktor financial, rumah tangga, percintaan, kesehatan sosial dan lain sebagainya. Kita nggak siap gitu untuk menerima kenyataan bahwasanya, ternyata masalahnya datangnya bertubi-tubi. Cobalah untuk rehat sejenak gitu ya. Kita menerima kenyataan bahwa ini adalah jalan terbaik yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita jangan denial, kita coba terima kenyataan dan mencoba cari solusi terbaiknya seperti apa gitu ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Jangan panik. Sering dari kita merasakan panic attack gitu ya. Ketika kita datang ada satu masalah nih, kita langsung panik gitu. Padahal kalau kita panik gitu ya, kita tidak akan bisa berpikir jernih dan kita tidak akan bisa menemukan solusi. Jadi kalau kita lagi menghadapi banyak masalah, cobalah kita untuk berpikir jernih dulu untuk mencari solusinya dan jangan panik. Oke, kita lanjut yang nomor 3. Cari akar masalah. Penting bagi kita untuk flashback sebentar, introspeksi diri sebentar gitu ya. Jangan kita gerusak-gerusuk cari solusi. Kayaknya solusi A bagus deh. Nggak selesai, akhirnya ke B, C, D sampai Z. Dan nggak ketemu gara-garanya karena kita nggak tahu akar masalahnya ada di mana gitu ya. Jadi kalau bisa kita pause the time. Kita duduk dulu, santai dulu, terus kita cari tahu akar masalahnya di mana supaya kita bisa mencari solusi terbaik. Oke, kita lanjut yang keempat. Selesaikan satu persatu. Kita bukan superhero yang bisa menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu. So, yang penting bagi kita adalah kita harus cari tahu dulu masalahnya apa dan kita selesaikan satu persatu kalau memang masalahnya lebih dari satu. Jangan pernah melakukan hal ini, yaitu menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu karena ini nggak mungkin banget. So, kita harus menyelesaikan satu persatu supaya kita tahu nih skala prioritas masalah mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut yang kelima. Bantuan orang lain. Nah kita ini kan zoon politikun ya, makhluk sosial gitu. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Salah satunya dengan ketika kita lagi menghadapi masalah. Jadi kalau kita ngerasa kayaknya semua upaya, usaha sudah dilakukan tapi kayaknya masih in the end of the day-nya kita belum menemukan solusinya. Kita kayaknya harus mencari bantuan dari orang lain. Entah itu sahabat kita, orang tua kita, saudara kita, atau ketemu dengan ahlinya seperti seorang psikolog. Oke, itu dia tadi beberapa cara bijak untuk menghadapi masalah. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas beberapa cara bijak gitu ya untuk menghadapi masalah, apalagi kalau kita konteksnya lagi ngomongin pandemi nih gitu ya. Aduh, stresornya teh banyak pisan gitu kalau kata orang Sunda mah ya. Nah, pertanyaannya gimana nih supaya kita bijak menghadapi masalah supaya tidak stres, tidak drop, tidak down gitu ya. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Veronica Kristiani, SPSI MSc Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Selamat pagi Mbak Kristi, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabar baik Mas Raden. Mas Raden gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat? Saya juga. Udah lama nggak ketemu lagi, kita ketemu lagi virtual lagi nih Mbak Kristi. Sama pandeminya belum usai gitu ya. Kita doakan semoga segera usai biar bisa main-main lagi ke studio gitu ya Mbak Kristi ya. Oke Mbak, hari ini kita akan membahas cara bijak menghadapi masalah. Memang nggak mudah untuk menghadapi masalah karena setiap orang pasti punya cara tersendiri, kapabilitas masing-masing untuk menghadapi masalah seperti apa. Tapi kalau kita pukul rata memang banyak yang kemudian ngerasa drop atau stres kan
kalau menghadapi masalah dan itu kayaknya manusiawi gitu. Tapi pertanyaannya bijak atau enggaknya kita menghadapi masalah itu kan yang menjadi pertanyaan pentingnya gitu. Nah, kita bahas poin yang pertama, terima kenyataan. Banyak yang denial ketika mereka mendapatkan masalah, kayaknya ini enggak deh, ini bukan masalah aku deh, ini bukan masalah aku. Akhirnya kenapa akhirnya denial dan akhirnya menjadi memburuk? Karena akhirnya mereka nggak fokus pada solusinya, cukup denial aja dan nggak menerima kenyataan. Gimana nih Mbak? Ya, memang untuk menerima kenyataan itu adalah salah satu poin penting dalam menghadapi permasalahan. Karena apa? Karena kan kita nggak bisa kontrol situasi, kita nggak bisa kontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, permasalahan itu kan datang karena tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan makanya menjadi masalah. Nah, makanya perlu terima dulu, terima bahwa realitanya seperti apa. Realitanya atau kenyataannya seperti apa yang memang kita nggak bisa kontrol. Nah, salah satu yang bisa kita kontrol adalah diri kita, yaitu dengan menerima. Terima aja kondisinya, karena orang itu bisa nanti melangsungkan hidupnya dengan baik kalau dia bisa menerima dan kemudian bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan situasi. Jadi kata kuncinya adalah menyesuaikan diri. Nah, kalau menyesuaikan diri kan perlu diterima dulu nih, diterima ada masalah apa atau ada situasi apa, ada kondisi apa, dan kemudian setelah kita bisa terima, barulah kita bisa mikir bagaimana nih solusinya ke depannya gitu kan. Solusinya seperti apa, bagaimana cara kita menyesuaikan diri ke depannya seperti apa. Maka satu, betul, poin penting, accept, terima kondisinya, terima kenyataan yang ada. Begitu Mas. Oke, nah itu dia poin pertama adalah acceptance ya, penerimaan. Karena kalau kita akhirnya nolak terus, denial terus, menolak, ya nggak akan ada dapat solusinya ya. Kita harus menerima kenyataan dulu bahwa oke, ini lagi ada masalah, so we have to find the solution. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Jangan panik. Nah ini, kayaknya ini manusiawi juga nih Mbak, ketika kita lagi ada masalah, pasti ya kita ya namanya manusia juga punya emosi, punya perasaan, kita langsung ngerasa panik gitu. Nah apakah kemudian tidak panik ini menjadi salah satu hal untuk bijak menghadapi masalah supaya kita bisa berpikir jernih untuk mencari solusinya, gimana nih? Ya, nah memang betul tidak panik, tapi kan orang itu kan nggak mudah ya bilang, oh jangan panik, itu kan nggak mudah. Berarti yang perlu dilakukan adalah pahami dulu emosi yang dirasakan nih. Kita sedang merasakan apa sih? Kita sedang merasakan sedih mungkin, marah, terima dulu, kenali bahwa saya sedang merasakan emosi. Jadi emosi itu tidak pernah salah ya. Artinya marah, sedih, kecewa itu tidak pernah salah. Yang memang nggak tepat adalah bagaimana cara kita mengekspresikannya. Misalnya kalau dengan sedih kemudian kita jerit-jeritan, nah itu, atau misalnya marah terus kita banting-banting sesuatu, nah ini yang perlu kita koreksi. Nah kalau kita panik, kita nggak tahu perasaan kita, maka yang terjadi adalah kita perilakunya tidak terkontrol. Nah makanya kenapa perlu menerima dulu emosinya gitu kan. Kemudian kita pahami bahwa ada masalah apa sih. Nah untuk supaya nggak panik bisa dilakukan misalnya tarik nafas dulu, tenang, fokus pada nafas. Oh ya rasanya nggak nyaman. Rasanya nggak nyamannya ada di mana? Misalnya ada di dada gitu kan, rasakan aja. Tadi ya terima, kemudian baru bisa berpikir bagaimana solusi terhadap masalah itu. Jadi yang perlu dilakukan jangan panik itu karena kita bisa menerima dengan cara tadi latihan nafas, fokus saja pada nafas, fokus pada rasa yang kita ada di dalam diri kita gitu kan, yang kita rasakan gitu kan, emosi yang kita rasakan, dan kemudian kita baru bisa mikir. Kalau kita udah tenang kan baru bisa mikir gitu kan. Kalau panik, kenapa dibilang tadi jangan panik, karena kita nggak bisa mikir. Makanya kita tenang dulu, terima emosinya. Kemudian barulah setelah kita tenang, baru kita bisa berpikir apa yang mau kita lakukan. Nah itu dia, memang salah satu cara untuk bisa berpikir jernih, ya jangan panik, kita harus menenangkan diri dulu. Nah menenangkan diri juga bisa terjadi kalau kita sudah menerima kenyataan, poin sebelumnya gitu ya Mbak ya. Oke, setelah menerima kenyataan, jangan panik, oke kita sekarang udah cooling down nih ya. Setelah cooling down berarti kita harus cari akar masalah. Kan banyak nih Mbak di luar sana gitu ya, ketika menghadapi masalah, apalagi masalahnya bertubi-tubi, mereka gerusak-gerusuk nih Mbak, maksudnya ini solusi A kayaknya terbaik. Setelah solusi A selesai dan nggak menyelesaikan masalah, mereka cari yang B, C, D sampai Z, dan akhirnya kayak uring-uringan nggak ketemu masalah gara-garanya mereka nggak ngerti gitu, nggak tahu akar masalahnya ada di mana. So ini penting banget berarti untuk mencari akar masalahnya di mana. Ya,
Betul, setelah kita tadi tenang gitu kan, kita merasa bisa berpikir, kemudian kita cek dulu nih masalah yang datang ini penyebabnya apa, akar masalah. Kadang-kala kita terlalu penuh nih di dalam pikiran kan, mikirin A, B, C segala macam, jadi penuh sekali di pikiran, dan kemudian akhirnya kita jadinya nggak tahu apa penyebabnya. Nah, kalau kita tahu masalahnya, kita sadari dulu masalahnya apa sih satu persatu, kemudian penyebabnya apa sih satu persatu juga. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kemudian penyebabnya, barulah kita bisa memikirkan solusinya seperti apa. Nah, kadang-kala yang membuat kita pikirannya penuh itu karena kita menganggap semua ini masalah. Jadi masalah banyak banget gitu kan, masalahnya banyak banget, dan ini kayaknya semuanya masalah. Padahal sebetulnya kalau kita dalami ini satu persatu, sebetulnya masalahnya nggak terlalu banyak, cuman mungkin rentetan terhadap masalah itu. Jadi bunga-bunganya itu yang banyak, cuman masalahnya mungkin hanya satu atau dua. Cuman karena kita mikirnya terlalu banyak, terlalu kompleks, ya, sehingga yang terjadi akibatnya kita merasa bahwa masalah kita banyak banget, padahal nggak begitu juga. Makanya perlu dipikirkan satu persatu. Oh ya, yang tadi menjadi kendala apa, masalahnya yang ada di mana, nah itu dicari satu persatu sehingga kita paham bahwa oh akarnya ini, penyebabnya seperti ini, sehingga kita bisa cari solusinya seperti apa. Begitu Mas Raden. Oke, kita harus memilah-milah ya satu persatu. Ini masalahnya timbulnya dari mana nih gitu ya, sumbernya dari mana gitu. Kita sedikit flashback, mengintrospeksi juga, kemudian mereview, oh ini ternyata ini kurangnya di sini, masalahnya akarnya di sini gitu. Jadi kalau udah ketemu maksudnya akar masalahnya, nah baru bisa cari solusinya gitu ya. Kita lanjut yang poin selanjutnya adalah selesaikan satu persatu. Oke, kita bukan superhero yang tidak hanya menyelesaikan masalah sendiri tapi juga menyelesaikan masalah banyak orang. Kita aja mau menyelesaikan masalah sendiri aja kadang-kadang keteteran gitu ya Mbak ya. Nah, penting gak sih untuk kemudian kita harus menyelesaikan satu persatu nih. Kita harus membuat skala prioritas supaya mana nih permasalahan pertama yang harus diselesaikan, baru lanjut yang B, C, D, E dan selanjutnya. Karena kan kayaknya nggak mungkin banget ya kita niatnya mau kayak oke, aku ingin cepat selesai nih masalahnya dari berbagai masalah yang ada. Akhirnya semua ditumpuk jadi satu, coba diselesaikan. Bukannya menyelesaikan masalah, malah tambah stres dan akhirnya depresi. Karena gara-gara nggak fokus menyelesaikan pada satu titik masalah. Gimana nih? Ini jadi sebetulnya itu tadi kan saya juga sudah mengatakan ya bahwa memang perlu diselesaikan satu persatu. Tetapi begini, orang itu kadangkala berpikirnya tuh hanya masalah, tapi tidak berpikir apa yang diinginkan, apa solusinya gitu kan. Jadi yang terjadi mereka mengeluh masalah, oh masalahnya banyak. Tapi begitu ditanya inginnya apa, bingung, nggak tahu saya mau ingin apa atau saya pengen apa, saya nggak tahu gitu kan. Nah berarti memang mindsetnya, pola pikirnya perlu diubah untuk berpikir ke arah outcome. Jadi outcome thinking, apa yang diinginkan. Nah kalau kita sudah tahu apa yang diinginkan, maka kita akan coba tuh satu persatu menyelesaikan permasalahan itu sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah kadang-kala orang hanya berkutat di masalahnya ini, ya udah kamu begini aja, nggak bisa, tapi kan soalnya ada begini, ya udah begini aja, yang B aja coba solusinya, nggak bisa soalnya ada begini, jadi banyak excuse-nya. Makanya kita perlu tahu dulu apa yang kita inginkan, tujuan kita apa, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, yang kita harapkan. Begitu Mas Raden. Oke, jadi memang benar-benar harus cari skala prioritas untuk mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, nggak usah numpuk-numpuk semuanya jadi satu ya Mbak ya. Oke, yang terakhir nih Mbak, terima kenyataan sudah, jangan panik sudah, cari akar masalah sudah, selesaikan satu persatu juga udah. Tapi kan cara kita merespons sebuah masalah kan beda-beda setiap orang. Ada yang they can make it, ada yang mereka nggak bisa bahkan untuk menghadapi 4 poin tadi. Akhirnya mereka give up, kibarkan bendera putih, dan mau nggak mau mereka harus cari bantuan ke orang lain. Mungkin entah itu sahabat, saudara, keluarga, atau keahlinya seperti seorang psikolog seperti Mbak Kristi gitu. Apakah penting untuk mencari bantuan dari orang lain ketika kita merasa kayaknya oke, aku udah nggak sanggup lagi nih gitu. Gimana nih Mbak? Ya. Kalau memang individu itu sudah nggak sanggup, sebaiknya memang mencari bantuan, karena kunci dari resiliensi itu intinya dia bisa bangkit kembali ketika ada masalah. Itu salah satunya adalah social support. Social support itu artinya dukungan sosial dari orang lain.
Nah, tetapi memang perlu dipahami dulu bahwa kita juga punya sumber kan, kita berusaha dulu sekuat tenaga kita mencari sumber-sumber yang ada di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah, jadi tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Jadi ini opsi yang terakhir yang memang kalau memang kita nggak bisa melakukan sesuatu secara sendiri, secara mandiri, maka kita perlu mencari bantuan dari orang lain. Mungkin orang-orang terdekat dulu, misalnya keluarga gitu kan ya, atau teman. Dan kalau sampai keluarga kadang-kala malah jadi nambah-nambahin masalah, baik gitu ya datang ke ahlinya. Karena betul juga kadang-kadang kalau kita berbicara sama keluarga karena memang punya kedekatan emosi, yang terjadi adalah mereka malah jadi tambah bingung, akhirnya malah nambah-nambahin masalah gitu kan. Nah, sebaiknya memang kalau seperti itu kondisinya, sebaiknya memang datang ke ahlinya atau psikolog atau mungkin psikiater dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang bisa diselesaikan sendiri atau dengan sumber-sumber sosial yang ada, sumber daya sosial yang ada, maka itu akan jauh lebih baik. Jadi artinya mungkin nggak perlu ke orang lain yang nggak dikenal, tapi dengan keluarga saja mungkin bisa diselesaikan, dengan teman-teman, dengan adanya teman-teman bisa diselesaikan masalah itu. Begitu Mas Raden. Oke, berarti memang kita harus ya sedikit agak picky gitu ya untuk memilih siapa yang mau mendengarkan cerita dan keluh kesah kita. Kalau enggak nanti malah menambah masalah, bukannya menyelesaikan masalah gitu ya. Ya, seperti apa ya, kalau kita menemukan orang yang akhirnya kita ceritain, curhatin malah jadi kompor, malah bukannya ngasih solusi, malah manas-manasin gitu ya. Jadi kita memang harus picky banget untuk memilih siapa yang akan mendengarkan. Dan kadang-kadang kalau kita lagi punya masalah kan sebenarnya ketika kita tuh curhat gitu ya, kadang-kadang mungkin kita nggak dapat solusi, cuman kita ingin didengarkan gitu ya Mbak Kristi ya. Oke, terima kasih Mbak Kristi sudah berbagi bersama kami pagi hari ini menjadi salah satu solusi gitu ya ketika kita menghadapi masalah supaya imun kita juga nggak drop gitu ya. Kalau kita menghadapi masalah kan ternyata imun juga berpengaruh dari kondisi psikologis kita. Terima kasih Mbak Kristi sudah berbagi bersama kami, informasinya sangat baik. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi Mbak Kristi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih caranya meningkatkan imun saat puasa. Terkadang kita berpikir, kan lagi puasa, nggak bisa makan, nggak bisa minum, gimana caranya meningkatkan imun? Karena kan pasti di pikiran kita gitu ya, sebagai orang awam, caranya meningkatkan imun dengan makan sama minum yang bergizi mungkin gitu. Tapi ternyata mungkin ada beberapa cara lain yang bisa kita lakukan selama puasa, tidak hanya makan dan minum untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Karena memang masa pandemi salah satu hal yang penting dan sangat krusial untuk kita lakukan adalah meningkatkan sistem imun supaya kita tidak terpapar COVID-19 ataupun kalau terpapar ya risikonya minim banget gitu ya. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar gimana caranya meningkatkan imun saat puasa, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Audrey, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar saya baik. Kabar baik ya, kita ketemu lagi Dok, secara virtual lagi. Iya. Oke Dok, kita hari ini membahas satu hal yang sangat populer sekali gitu ya, apalagi di masa pandemi. Terus kemudian lagi-lagi kita ketemu puasa kedua ini. Puasa kedua di pandemi tahun kemarin sudah, dan semoga ini menjadi kedua dan terakhir gitu ya Dok ya, pandeminya gitu ya. Tahun depan kita sudah ya terbebas dari pandemi, itu harapan kita semuanya, amin gitu. Nah pertanyaannya kan kalau kita ngomongin cara meningkatkan imun gitu ya, ini kan pasti sebagai orang awam kita mikirnya harus makan yang bergizi, minum yang ini, makan yang itu gitu. Tapi kan kita lagi puasa nih, gimana cara meningkatkan imun? Nah sebelum kita cari tahu gimana caranya, bisa dijelaskan lagi nggak sih Dok, sistem imun itu apa sebenarnya gitu? Kenapa jadi populer banget gitu? Sistem imun apalagi di era COVID ini tiba-tiba banyak dibahas ya. Jadi memang sistem imun ini adalah kita biasanya bilang sebagai sistem kekebalan tubuh. Jadi suatu cara dari tubuh untuk berusaha membuat tubuh kita ini agar tetap sehat. Bagaimana caranya supaya tetap
tidak terkena penyakit, tidak sakit dan lain sebagainya. Jadi tetap fit. Oke. Tapi kalau berbicara tentang imun sendiri dok, ini kan supaya kita tidak mudah sakit, tidak terserang penyakit gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih jenis-jenis gitu, jenis-jenis imun atau sebenarnya imun ya satu kesatuan aja gitu untuk melindungi diri kita supaya tubuh kita kebal dari virus-virus penyakit gitu. Seperti yang kita sebutkan, namanya kan sebagai sebuah sistem itu berarti memang dia terintegrasi gitu ya. Jadi memang bukan hanya karena satu dua hal saja dalam tubuh kita, tetapi dia memang kerjasama dari berbagai macam organ, sel maupun zat-zat kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi memang tidak hanya satu saja, tetapi memang sebuah sistem di mana semua bagian dari tubuh kita pun bekerja sama. Namun memang ada organ-organ tertentu dalam tubuh kita yang lebih berperan penting dalam sistem imun. Terutama misalnya kita paling sering mendengar mungkin sel-sel darah putih, sel-sel darah yang lainnya yang memang makin terkenal gitu ya, namanya sel COVID ini. Oke, menjadi satu hal yang sel T segala macam gitu ya dok ya, ini menjadi wah populer banget nih selama pandemi gitu. Nah pertanyaannya kemudian ketika kita ngomongin sistem imun dalam tubuh, sebenarnya bagian dari tubuh kita yang bagian mana sih yang termasuk ke dalam sistem imun tubuh kita dok? Untuk masalah sistem tubuh kita ini yang berperan itu paling banyak adalah pertama sumsum tulang karena dia yang memproduksi sumber dari selnya tersebut. Kemudian ada juga yang namanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening pun memang berfungsi untuk memproduksi lah istilahnya sel-sel yang berperan paling utama dalam meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu sebenarnya berbagai macam bagian tubuh kita yang lain seperti di bagian usus itu pun mempunyai sistem imun sendiri, atau misalnya di bagian tenggorokan dan di bagian yang lainnya di lapisan di bagian dalamnya itu memang terdapat sistem imun sendiri sana. Namun memang paling banyak sistem imun itu beredar di dalam darah. Tapi organ yang berkaitan memang cukup banyak, namun terutama yang tadi saya sebutkan. Oke, dok, ini kan di luar sana kita juga sering dengar nih dok, ada yang ngomong sistem imun, ada yang ngomong imunitas. Sebenarnya ini sama atau beda gitu? Dan kalaupun beda atau sama nanti dijelaskan. Dan proses terbentuknya sistem imun atau imunitas itu seperti apa di dalam tubuh kita? Untuk imunitas sendiri itu kan merupakan sebuah kita bilang tingkatan atau level imun dalam tubuh yang memang menggunakan sistem imun kita. Nah, bagaimana sebenarnya cara sederhana sistem imun bekerja? Sebenarnya sejak kita lahir, sistem imun itu sudah ada. Apalagi misalnya buat mereka yang minum ASI dan sebagainya, itu bahkan sistem imun itu ditransfer oleh ibu ke anaknya. Jadi antibodi itu lewat oleh ASI, kemudian ditransfer ke anaknya, kemudian itu muncul, mulai berkembang. Jadi memang sistem imun itu bertahap terbentuknya. Nah, jika adanya virus atau adanya bakteri atau adanya kuman atau adanya zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu secara otomatis akan belajar untuk mengatasi atau untuk mengeliminasi hal-hal yang berbahaya bagi tubuh tersebut. Jadi memang prosesnya itu bertahap. Dari kecil kemudian dia itu bisa belajar. Jadi misalnya dia bisa mengingat, misalnya pertama kali terkena penyakit ini mungkin agak berat kita gejalanya, namun seiring berjalannya waktu dengan tubuh kita mulai beradaptasi, mulai meningkatkan sistem imun kita mulai belajar, maka nantinya ketika hal yang sama datang kembali, tubuh kita sudah bisa mengatasinya dengan jauh lebih baik lagi. Oke, dok, kemudian ini juga aku sering juga nih baca artikel ya dok ya, katanya beda nih antara sistem imun atau imunitas anak-anak, kemudian remaja, dewasa sama lansia. Katanya anak-anak sama lansia ini kualitasnya atau lebih rentan gitu imunitasnya untuk kemudian bisa terpapar penyakit-penyakit gitu. Karena katanya belum terbentuk dengan baik kalau untuk anak-anak, dan lansia ini katanya sudah mulai menurun. Gimana nih? Betul, memang pada kenyataannya seperti yang saya katakan tadi, karena sistem imun kita itu sifatnya belajar dari kecil, jadi dia kan mulai beradaptasi. Dari tadinya dia tidak terkena paparan terhadap zat apapun, paparan terhadap virus atau bakteri apapun ketika masih dalam kandungan. Ketika dia lahir maka mulai berbagai hal, kuman, bakteri, penyakit dan yang lainnya kan mulai berdatangan. Nah, hal tersebut itu yang membuat sistem imun anak-anak tuh masih rentan karena dia masih belajar, dia masih menumpuk istilahnya
sebanyak-banyaknya informasi mengenai hal-hal apa saja yang sebenarnya tidak baik bagi tubuhnya sendiri, sehingga bisa dia lawan. Nah, ketika nanti pada saat anak-anak itu sudah mencapai usia dewasa, maka biasanya imunitasnya baru kemudian mencapai maksimal. Sedangkan untuk orang-orang yang sudah berusia lanjut usia, ya memang sistem imunitasnya turun. Mengapa? Karena itu memang suatu proses alami dari tubuh. Ketika kita berlanjut usia kita, maka segala macam fungsi sel-sel dalam tubuh kita itu memang berkurang secara bertahap. Walaupun memang tidak secara drastis ya, tapi memang berkurang sehingga kemampuan sel-sel imun kita untuk menangkal atau mengeliminasi penyakit maka akan lebih kurang efektif dibandingkan ketika saat dalam masa prima kita. Oke, berarti memang ada beberapa faktor gangguan atau kekurangan gitu ya untuk anak-anak dan juga lansia. Nah, kalau ngomongin gangguan atau kekurangan sebenarnya di masa puasa ini, di bulan puasa ini sebenarnya sistem imun kita ini terdampak atau terpengaruh nggak sih dok? Katanya kan ya kita makannya kurang, minumnya kurang, akhirnya katanya bisa memengaruhi juga sistem imun tubuh kita. Gimana kondisi sistem imun tubuh kita selama puasa ini dok? Sebenarnya kalau misalnya masalah puasa itu kan sebenarnya bukannya tidak makan sama sekali, namun waktu untuk makannya yang dibedakan dibandingkan biasanya. Jadi jika kalau kita makan atau konsumsi makanan misalnya waktu sahur kemudian waktu buka itu kita konsumsi makanan yang tetap bergizi dan sehat, dan kemudian sepanjang puasa kita juga tidak hanya tidur. Oke. Ya, silakan dok. Iya, jadi kalau misalnya waktu puasa, saat misalnya sahur atau saat kita berbuka itu memang kita isi dengan makanan yang bergizi, kemudian saat puasa kita juga tidak hanya tidur-tiduran saja sepanjang hari, maka sebenarnya jika kita melakukan aktivitas seperti biasa, itu sebenarnya sistem imun kita pun akan tetap terjaga dengan baik. Jadi kalau misalnya kita makan pilihan makanan saat sahur dan saat buka puasanya itu tetap baik, tidak hanya minum atau makanan yang manis atau hanya mengisi kelaparan kita saja, maka sebenarnya itu tidak apa-apa asalkan tetap semuanya gizinya seimbang. Oke ya, dan itu bisa diantisipasi gitu ya, walaupun mungkin makan sama minumnya agak berkurang karena hanya bisa dibuka puasa dan juga sahur, tetap kita harus memperhatikan beberapa asupan yang pas untuk kemudian mengganti jadwal mungkin makan siang yang nggak ada selama bulan puasa gitu ya dok ya. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa hal mungkin kayak penting nggak sih untuk kemudian kita mengonsumsi multivitamin untuk memboost up imun kita, terus kemudian gimana caranya yang terbaik untuk kemudian ketika pas buka puasa dan juga sahur ini yang terbaik supaya imun tubuh kita tetap terjaga dengan baik. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih caranya meningkatkan imun saat puasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Dok, kita lanjut lagi ya dokter ya. Oke, dok, ini kan banyak kemudian yang mencari solusi. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi multivitamin gitu ya. Katanya kan apalagi masa pandemi, terus kemudian juga puasa gitu ya. Banyak yang kemudian konsumsi vitamin C, B, D, E dan lain sebagainya gitu untuk kemudian memboost up imunnya gitu. Nah sebenarnya seberapa efektif sih ketika kita mengonsumsi multivitamin untuk meningkatkan imun dalam tubuh kita dok? Untuk seberapa efektifnya memang itu tergantung dengan sekali lagi konsumsi makanan kita sehari-hari juga. Karena untuk jenis-jenis vitamin yang berperan penting terhadap sistem imun itu memang ada vitamin A, vitamin D, vitamin C, kemudian vitamin B6, B12 dan yang lainnya. Itu memang secara spesifik karena dia berperan juga terhadap sistem imun, jadi memang penting dalam tubuh.
Namun ini biasanya bisa didapatkan juga lewat makanan sebenarnya, lewat makanan-makanan yang kita konsumsi. Jika memang sebenarnya sudah seimbang, maka multivitamin itu hanya merupakan sebagai tambahan sebenarnya, jadi tidak diwajibkan. Karena itu sifatnya disebut sebagai suplemen, bukan sebagai obat. Namun jika memang pada masa pandemi ini kita merasa, kita berkurang istilahnya jenis variasi makanannya, atau mungkin ada beberapa orang yang, saya tidak suka mengkonsumsi sayur tertentu atau mengkonsumsi jenis makanan tertentu sehingga gizinya mungkin tidak cukup terpenuhi, maka sebaiknya memang boleh mengkonsumsi multivitamin untuk membantu melengkapi vitamin-vitamin yang dibutuhkan dalam tubuh. Oke, memang kalau kita ngomongin tentang multivitamin ini menjadi sangat penting, tapi ini hanya opsi gitu ya. Kalau bisa jangan mengonsumsi multivitaminnya, kalau bisa justru yang aslinya mungkin ya dok ya, seperti buah atau sayur gitu, makan makanan atau asupan yang bergizi real foodnya seperti itu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, akan aku bacakan ya dok ya. Ini dari siapa? Dari @agungsujiwo, Mas Agung. Ya, ke saya itu kalau puasa lemes banget dok. Ini kayaknya semua orang ya dok ya. Sampai lunglai. Wah ini ada hal yang bisa saya lakuin nggak biar tetap fit? Nah ini kayaknya masalahnya bukan untuk Mas Agung aja nih dok. Kayaknya masalah bagi semua orang, termasuk saya mungkin kayaknya dok ya. Gimana nih? Apakah kemudian salah satu solusinya tadi mengonsumsi multivitamin atau mungkin mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi atau gimana nih dok? Dan sebenarnya kondisi lunglai, lemah, lemes gitu ya, itu juga sebenarnya wajar nggak sih dok ketika orang berpuasa? Jika memang mengkonsumsi sahur dengan baik, kemudian aktivitas sehari-hari juga dilakukan dengan biasa, sebenarnya seharusnya tidak akan jadi yang yang sangat lemah sekali, yang tidak bisa beraktivitas atau sebagainya sih. Jadi yang penting sebenarnya tetap fokus kepada konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi tersebut. Jadi ada orang-orang tertentu misalnya yang sahurnya hanya makan mie saja atau misalnya hanya makan roti saja. Nah itu tentu akan membuat badan lemas. Kenapa? Karena memang asupan atau konsumsi energi di pagi harinya pada saat sahur itu tidak terlalu cukup, sehingga sampai sore bahkan sampai malam, mungkin sampai siang sampai sore ya, mungkin itu bisa jadi lemas, jadi tidak enak badan rasanya. Namun jika ditambah dengan aktivitas yang kurang, semakin kita kurang beraktivitas, justru biasanya badan kita akan semakin merasa tidak fit. Jadi seharusnya di masa puasa ini, walaupun memang tidak perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang berat sekali, aktivitas-aktivitas yang membuat kita jadi merasa lebih mudah haus dan sebagainya, tapi seenggaknya badan dan tubuh kita ini tetap melakukan sebuah aktivitas, istilahnya tetap bekerja, sehingga dia tidak fit, tidak lemas, tidak lunglai dan sebagainya. Oke, berarti itu bisa diantisipasi. Salah satunya adalah mengonsumsi asupan yang tepat ketika kita sahur. Jadi kalau kita sahurnya makanannya tepat, itu maka ya sehari kita berpuasa itu kita ya bisa lumayan bersemangat dan bertenaga, tidak lunglai-lunglai banget gitu ya dok ya. Tapi dok mungkin salah satunya kalau erat hubungannya dengan pertanyaannya Mas Agung ini, sebenarnya bisa di boost up juga dengan vitamin yang tadi kita bahas nggak sih dok? Itu sebenarnya untuk lebih mengantisipasi kekurangan nutrisi gitu ya. Jadi memang tidak langsung menjamin, jika saya makan multivitamin tertentu maka saya akan bisa langsung fit seharian. Nah itu sebenarnya tidak menjamin juga. Jadi memang itu hanya multivitamin itu seperti yang tadi saya infokan, dia memang bisa membantu untuk mengantisipasi kekurangan nutrisi dalam tubuh kita. Karena memang jika nutrisinya juga kurang, memang tubuh tentu tidak akan bekerja secara optimal. Jadi memang jika ternyata kita mengetahui nih sahur kita memang tidak cukup nutrisinya, jika memang kita tidak sempat bahkan untuk sahur, maka memang konsumsi multivitamin bisa menjadi sebuah opsi tambahan. Oke, berarti hanya menjadi opsi tambahan gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Agung dan semoga tetap semangat, nggak lemes lagi, nggak lunglai lagi. Pokoknya harus perhatikan asupan sahurnya yang bergizi ya. Terima kasih Mas Agung sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Kita lanjut lagi dok. Dok ini masih seputar vitamin nih. Aku curious banget juga tentang vitamin. Banyak yang akhirnya tidak hanya pas puasa tapi pas pandemi juga gitu ya dok ya. Banyak yang kemudian ya apalagi ditambah puasa gitu, karena mungkin ngerasa badannya jauh lebih lemes. Banyak yang akhirnya mengonsumsi multivitamin itu berlebihan dok. Porsinya katakanlah kita cukupnya cuma 100 mg gitu ya.
sampai 200, 300, bahkan sampai 1000 gitu ya. Ada kan beberapa vitamin yang dia tidak diserap oleh tubuh, masuk bisa langsung dikeluarkan gitu kan ya dok. Tapi ada juga yang hanya keserap tubuh dan katanya bisa mengganggu, malah mengganggu metabolisme tubuh yang itu justru nggak bagus gitu ya dok. Nah kemudian bagaimana dokter melihat fenomena orang-orang yang terlalu over consumption dari si multivitamin ini sendiri dok? Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, memang konsumsi vitamin itu ada yang kalau kita makan secara berlebihan pun jika tubuh tidak butuh, maka pasti tentunya akan dibuang begitu saja. Namun ada vitamin-vitamin tertentu yang memang jika penumpukannya terjadi terlalu banyak dalam tubuh, justru itu tidak bagus. Contohnya apalagi selama pandemi ini banyak sekali orang yang mengkonsumsi namanya vitamin C. Yeah. Nah vitamin C itu jika dikonsumsi secara berlebihan dan dalam jangka waktu panjang, apalagi ditambah dengan kurangnya konsumsi minum air putih misalnya, itu justru bisa menjadi prekursor terjadinya batu ginjal, batu saluran kemih dan sebagainya. Jadi memang sebaiknya konsumsi vitamin ini tidak di abuse, jadinya harus konsumsi vitamin, berbagai macam vitamin dalam dosis tinggi, dalam dosis yang panjang, jangka waktu yang panjang itu sebaiknya memang dihindari. Lebih baik jika mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur, buah, dan lainnya, ditambah memang porsi kecil dari multivitamin memang. Jadi sebaiknya jangan konsumsi terus-terusan dalam jangka panjang dengan dosis yang sangat besar, karena itu pun tidak baik efeknya bagi tubuh kita. Oke, kalau akhirnya jangka panjang banget juga nggak bagus gitu ya dok ya. Nah kalau untuk anak-anak dok, atau kemudian kan biasanya kan untuk ya biar puasanya kuat gitu ya dok ya, atau juga untuk tantangan tersendiri bagi ibu hamil gitu, yang mungkin challenge-nya akan jauh lebih berat daripada orang-orang yang tidak hamil seperti itu. Nah, apakah kemudian mengonsumsi vitamin ini juga nggak apa-apa atau ada dampaknya atau gimana nih dok? Sama seperti orang-orang sebenarnya yang tidak hamil pun, jika memang konsumsi makanan seperti vitamin tersebut itu terlalu banyak, tentu ada efek yang buruknya juga, gitu ya. Jadi memang tidak disarankan. Ada vitamin-vitamin tertentu yang disarankan bagi ibu hamil, itu contohnya misalnya seperti asam folat, itu wajib dikonsumsi baik sedang puasa atau tidak, baik sedang dalam corona atau tidak, itu memang disarankan. Jadi saran saya untuk ibu-ibu hamil memang sebaiknya mengkonsumsi multivitamin sesuai dengan anjuran dari dokter atau bidan yang menangani. Jadi jangan konsumsi semuanya sendiri, karena kita tidak tahu dosis. Karena seringkali kita akan mengkonsumsi berlebihan sehingga kita tidak tahu dosis yang pas buat anak kita, misalnya buat tubuh kita itu seperti apa. Makanya itu harus dikomunikasikan dengan tenaga kesehatan yang menangani. Oke, berarti memang harus konsultasi ke dokter juga untuk mendapatkan porsi yang pas ya, tidak asal konsumsi. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita akan sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi mas. Selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Sulistiono Batam mas. Bapak Sulistiono di Batam. Iya. Iya, silakan Bapak Sulistiono. Ya, selamat pagi Dokter Andre. Audrey ya, oke. Ibu Dokter Andre. Selamat pagi Dokter Pak. Andre ya? Audrey. Okay. Iya. Saya mau nanya nih kan. Jadi sementara ini kan saya ya memberanikan diri. Saya sudah seminggu ini nggak makan nasi ya. Artinya moodnya kurang atau selera itu kan. Jadi kebetulan saya beli susu, kemudian roti keping, roti tawar itu, terus buah-buah, entah itu buah kurma, juga ada anggur hitam, pir sama itu lah ya. Sama ada sekali-sekali ada mangga gitu. Kiranya ada problem nggak kira-kira efeknya? Oke, Bapak Sulistiono. Sudah jalan 1 minggu ini. Oke, sudah 1 minggu. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya Pak Sulistiono? Iya. Ya, Bapak ada maksudnya motivasi untuk menghindari nasi karena ada satu penyakit degeneratif tertentu atau memang niatnya ingin menghindari nasi atau gimana? Enggak. Karena istilahnya moodnya itu kurang begitu. Oke, Dokter Audrey ada yang Dokter Audrey ada yang ditanyakan? Ya, Maaf, tadi pertanyaannya apa? Tadi ada kurang jelas, mungkin agak masalah sinyalnya ya Mas.
Oke, jadi Pak Sulistiono ini sudah seminggu menghindari nasi, tapi konsumsinya susu, roti, dan buah-buahan gitu. Karena mungkin moodnya tidak kurma gitu. Iya, seperti itu. Nah, apakah baik dok, aman gitu ketika sudah semingguan ini nggak mengonsumsi nasi seperti itu ya Pak ya? Dalam seminggu udah ya. Oke, tapi Bapak tidak ada riwayat penyakit tertentu Pak? Enggak ada. Enggak ada, sehat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sulistiono. Kita akan coba jawab. Ya, terima kasih Pak Sulistiono yang ada di Batam sudah menghubungi kami di Bincang Sehati. Kita lanjut ke Dr. Audrey. Ini Pak Sulistiono, ini sudah semingguan ini dok, tidak ada riwayat komorbid sebenarnya, tapi hanya moodnya aja lagi nggak ingin makan nasi, tapi di switch ke roti, susu, kurma, buah seperti itu. Apakah nggak apa-apa tidak mengonsumsi nasi seperti itu dok? Itu pertanyaannya. Sumber nasi itu kan sebenarnya kalau bagi kita adalah sumber karbohidrat pokok. Jadi jika memang tidak mengkonsumsi nasi, sebenarnya memang tidak apa-apa, asalkan diganti dengan sumber karbohidrat pokok lainnya. Bisa tadi dikatakan seperti Bapak misalnya roti, bisa juga diganti oleh kentang, jagung, ubi, atau yang lainnya. Jadi sebenarnya konsumsi nasi itu tidak diwajibkan, asalkan ada penggantinya, karena tubuh kita ini memang tetap memerlukan karbohidrat sebagai sumber tenaga kita juga. Oke, berarti intinya tidak masalah gitu ya dok ya, untuk kemudian tidak mengonsumsi nasi asalkan dengan catatan mendapatkan asupan karbohidrat dari yang lain gitu. Betul. Oke, berarti ini sudah menjawab pertanyaan dari Pak Sulistiono yang ada di Batam, kalau sebenarnya nggak apa-apa Pak, nggak mengonsumsi nasi gitu ya, apalagi kalau nasi putih gitu ya, mungkin bisa di switch juga ke nasi merah, atau kalau enggak ya tadi sudah susu, roti, buah, kurma dan lain sebagainya, tetap baik gitu ya, dan semoga Pak Sulistiono juga tetap sehat terus. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips simple yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tetap sehat dan fit selama puasa gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Audrey Desiri, dokter umum dari Omni Hospital Cikarang. Di segmen terakhir ini dok, kita akan membahas beberapa tips atau cara yang simpel yang bisa kita lakukan supaya kita tetap sehat selama puasa gitu ya dok ya. Kita lihat yang pertama, jangan lewatkan sahur. Ternyata sahur ini juga penting ya dok ya, karena banyak dari kita yang akhirnya skipping the sahur gitu. Entah beneran niat skipping the sahur atau karena bangunnya kesiangan gitu dok. Manfaat sahur seperti apa sih dok? Manfaat sahur itu karena kita memang puasanya memang cukup panjang jamnya. Jadi kalau misalnya kita sahur dengan baik, maka itu akan bisa menjadi sumber energi kita untuk seharian dapat beraktivitas sampai waktu kita nanti buka puasa. Oke, berarti memang penting ya untuk kemudian sahur itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya juga penting dok, terhidrasi dengan baik gitu. Nah, terhidrasi dengan baik kan ya kita sebagai orang awam taunya minum air gitu. Nah, ada yang kayaknya berlebihan banget nih dok. Pas sahur, wow berapa liter dia minum kan. Akhirnya kan nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, karena harus ke toilet lagi, ke toilet gitu. Sebenarnya yang idealnya seperti apa sih terhidrasi dengan baik itu? Apakah masih sama dengan yang seperti ya harian kita kurang lebih di 2 liter, tapi kita bagi tidak hanya di sahur semuanya, tapi di buka puasa dan sahur, atau gimana nih dok? Memang seharusnya dibagi-bagi. Jadi kebutuhan konsumsi air kita dalam sehari memang kurang lebih kisarannya 1,5 sampai 2 liter per hari. Namun itu sebaiknya jangan misalnya minum 1 liter waktu sahur, kemudian 1 liter waktu buka. Nah itu sebaiknya dibagi-bagi. Jadi memang misalnya 1 gelas, namun nanti pada akhirnya totalnya tetap tercukupi dengan baik. Oke. Memang dibagi-bagi waktu sahur misalnya minum berapa gelas, kemudian nanti waktu saat berbuka berapa gelas, kemudian sebelum tidur mungkin hanya minum 1 gelas saja supaya tidak terbangun untuk misalnya harus buang air kecil. Karena mungkin orang pikirnya gini dok,
ketika mereka minum banyak banget di sahur kan, karena kan kalau habis buka puasa ya nanti mau minum jam berapa aja bisa, tapi kalau habis sahur kan nggak bisa minum, harusnya minum banyak banget waktu sahur gitu ya. Tapi sebenarnya sama aja ya, ketika kita minum banyak banget di sahur, ada kemungkinan juga kita akan tetap merasa haus di siang hari ya, apalagi sekarang kayaknya udah mulai masuk musim kemarau nih, panasnya luar biasa juga, apalagi di Jakarta dan sekitarnya ya dok ya. Oke, pokoknya intinya minumnya secukupnya dan dibagi rata gitu ya, jangan dirapel di satu waktu, nanti malah terganggu juga, harus sering bolak-balik ke toilet ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Berbuka secukupnya. Banyak yang akhirnya dendam nih dok, dendam kesumat gitu ya, rapel, nggak bisa makan siang, berbuka semuanya. Ketika baru azan gitu ya, baru tok 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 tok, opus, langsung semuanya habis. Berbuka secukupnya ini menjadi penting ya dok? Betul, karena memang saluran pencernaan kita itu kan dirancang sedemikian rupa untuk tidak makan dalam satu waktu dalam jumlah yang sangat besar, justru malah bisa mengakibatkan gangguan-gangguan lambung atau gangguan GERD atau gangguan yang lainnya jika memang dalam satu waktu kemudian kita makan dengan sangat banyak. Jadi memang tidak apa-apa, dicicil saja terlebih dahulu, jangan langsung balas dendam. Jadi buka dengan porsi yang cukup, kemudian nanti jika masih lapar misalnya mungkin beberapa waktu kemudian bisa nyemil lagi sesuatu hal yang lainnya. Oke, selanjutnya bijak pilih makanan. Ini menjadi penting untuk memilih-milih makanan mana yang harus dikonsumsi terlebih dahulu. Mungkin yang dengan yang manis-manis dulu, terus kemudian yang agak beratnya gitu ya dok ya? Ya betul, jadi diatur nanti porsinya, kemudian jenis makanannya seperti apa. Oke, yang terakhir dok, cukup istirahat juga penting untuk kemudian menjaga stamina kita selama puasa dok. Betul sekali, karena istirahat itu adalah ketika waktu tubuh kita untuk mulai meregenerasi sel-sel kita yang misalnya rusak, kemudian melakukan perbaikan lah, maintenance setidaknya. Jadi memang penting sekali. Oke, berarti memang sangat penting selain makan dan minum gitu ya dok ya, ini menjadi sangat penting juga untuk kita cukup istirahat. Kan katanya juga kalau selama puasa tidur itu menjadi bagian dari ibadah daripada kita gibah gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Audrey Desiri dari Omni Hospital Cikarang sudah berbagi bersama kami. Semoga imun kita tetap sehat gitu ya, kita tidak terpapar COVID, kita sehat terus dan pandemi segera usai sehingga kita nanti ya tahun depan bagi yang merayakan Idul Fitri yang melakukan ibadah puasa juga sudah tidak terbebani lagi dengan pandemi. Terima kasih Dr. Audrey, sehat-sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Omni Hospital Cikarang. Selamat pagi Dr. Audrey. Sama-sama Mas, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidayatv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.